224-105-02-0038. Di sini saya akan memaparkan tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Baik, di sini saya akan langsung membahas materi yang bertema aktivitas ekonomi dan bisnis pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu latar belakang. Secara umum, ilmu ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meneliti, dan pada akhirnya berupaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islami. Cara Islami di sini mengandung arti bahwa cara-cara yang dilakukan didasarkan atas Al-Quran dan Sunnahnya. Perkembangan ekonomi Islam juga tidak lepas dari pemikiran-pemikiran para cendekiawan Muslim serta praktik dari Rasulullah SAW, yang nantinya dapat dijadikan sumber dalam melaksanakan perekonomian Islam. Pemikiran-pemikiran ekonomi juga bisa digunakan dalam membuat serta menerapkan berbagai kebijakan ekonomi. Di antara pemikiran-pemikiran ekonomi itu akhirnya mewujudkan sebuah kebijakan dalam pemerintahan. Oleh karena itu, dalam materi ini akan diuraikan beberapa aktivitas ekonomi dan bisnis pada masa Khulafaur Rasyidin. Baik, selanjutnya sejarah munculnya ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebelum masuk pada periode sahabat atau biasa kita kenal dengan masa Khulafaur Rasyidin, aktivitas ekonomi dan bisnis Islam pertama digagas oleh Rasulullah SAW yang muncul bersamaan dengan diturunkannya Al-Quran serta masa kehidupan Rasulullah pada abad ke-6 Masehi sampai dengan abad ke-7 Masehi. Setelah beliau hijrah dari kota Mekah ke Madinah, beliau diterima dengan baik oleh masyarakat Madinah pada masa tersebut dan akhirnya diangkat menjadi seorang pemimpin. Pada masa kepemimpinan Rasulullah, perekonomian Islam telah terbangun walaupun konsepnya masih terbilang sangat sederhana. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinannya dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah, yakni pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, yang mana terbagi dalam 4 masa kepemimpinan. Saat itulah Islam memberi pengaruh kepada dunia karena para khalifah sudah melakukan perluasan wilayah keluar daerah Arab. Lanjut berikutnya yaitu kebijakan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, periode Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu an yang memimpin pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Sepeninggal Rasulullah SAW yang wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 632 Masehi, khalifah pertama yang diangkat menjadi seorang pemimpin atas isyarat Rasulullah untuk menggantikan beliau adalah Abu Bakar. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Abu Bakar berasal dari Daulah At-Taimi, yaitu sebuah marga dari suku Quraisy yang menonjol dalam sektor ekonomi. Abu Bakar sendiri adalah seorang pedagang yang gemar membantu orang yang terlilit hutang. Abu Bakar adalah pedagang pakaian atau fashion. Dalam periode kepemimpinannya yang terbilang singkat, yakni hanya berkisar 2 tahunan, kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq menghadapi banyak persoalan sekaligus kontroversi yang terjadi pada masa itu, seperti munculnya nabi palsu, kemudian banyaknya orang yang murtad, serta pembangkang zakat. Namun Abu Bakar telah berhasil mengatasi dengan cara memeranginya yang disebut dengan perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Dalam menjalankan pemerintahan dan roda ekonomi masyarakat Madinah, Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat. Abu Bakar juga mengambil langkah strategis dan tegas untuk mengumpulkan zakat dari semua umat Islam. Prinsip yang digunakan Abu Bakar dalam mendistribusikan harta Baitul Mal adalah prinsip kesamarataan, yakni dengan memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu periode Umar bin Khattab radhiyallahu an yang masa kepemimpinannya dimulai dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab menjadi khalifah atas penunjukan langsung Khalifah Abu Bakar. Penunjukan tersebut adalah wasiat Khalifah Abu Bakar yang disampaikan secara langsung kepada Utsman bin Affan yang waktu itu menjabat sebagai sekretaris negara. Wasiat itu bertepatan dengan peristiwa perang Yarmuk antara kaum muslimin dengan Romawi. Abu Bakar wafat karena sakit pada tahun 23 Hijriah. Beliau adalah satu-satunya khalifah dari 4 Khulafaur Rasyidin yang wafat dengan cara tidak dibunuh. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khattab membuat beberapa kebijakan yang terkait dengan perekonomian umat Islam, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendirian lembaga Baitul Mal. Yang kedua, kepemilikan tanah. Yang ketiga, usr atau pajak.
Yang keempat, sedekah dari non-muslim. Yang kelima, membuat mata uang sendiri. Dan yang terakhir adalah mengganti dinar yang berasal dari Persia yang selama ini digunakan. Kemudian yang ketiga yaitu periode Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang masa kepemimpinannya dimulai dari tahun 644 hingga 656 Masehi. Cara penentuan Khalifah Umar bin Khattab berbeda dengan Khalifah Abu Bakar. Khalifah Umar bin Khattab menunjuk tim yang bertugas untuk menentukan khalifah selanjutnya. Tim tersebut terdiri dari 6 orang, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Tim tersebut sepakat mengangkat Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa teknis pemilihan seorang pemimpin tidak ditetapkan secara baku dalam Islam. Namun mengangkat seseorang pemimpin yang adil dan bertakwa adalah sebuah kewajiban. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya agar selalu mengangkat seorang pemimpin meski hanya dalam sebuah rombongan perjalanan kecil yang hanya terdiri dari 3 orang. Khalifah Utsman bin Affan lebih berupaya untuk mengelola wilayah-wilayah yang telah ada dengan berbagai program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Khalifah Utsman menjabat selama 12 tahun. 6 tahun pertama pada masa kepemimpinannya berhasil dilewati dengan baik. Beliau berhasil menaklukkan Ghazni, Balkh, Kerman, Sistan, dan Kabul. Setelah beberapa negara tersebut ditaklukkan, beberapa tindakan yang dinilai efektif diterapkan dalam rangka membangun sumber daya manusia. Namun, pada 6 tahun terakhir, terjadi banyak masalah akibat fitnah yang terus disebarkan oleh musuh-musuh Islam. Di antaranya yaitu fitnah yang ditujukan kepadanya adalah tentang perampasan kursi kepemimpinan Ali bin Abi Thalib olehnya dan melakukan nepotisme. Sebagaimana yang diketahui, Utsman berasal dari Daulah Umayyah, yakni kabilah yang berbakat di bidang politik dan ekonomi atau perdagangan. Kemudian yang terakhir yaitu periode Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang masa kepemimpinannya dimulai dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah SAW. Beliau adalah anak paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib. Beliau menjadi khalifah keempat menggantikan Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah. Masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan masa tersulit di mana hal-hal yang terjadi di masa lalu menimbulkan polemik dan banyak terjadi pertentangan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Beliau mengeluarkan diri dari posisi sebagai penerima Baitul Mal dan beliau memberikan sumbangsih 5.000 dirham dalam setiap tahun. Pada pemerintahannya, Khalifah Ali bin Abi Thalib sangat ketat dalam urusan keuangan negara. Kebijakan dalam masa pemerintahannya, Khalifah Ali bin Abi Thalib menetapkan jizyah atau pajak sebanyak 4.000 dirham untuk para pemilik hutang dan memberikan izin kepada Ibnu Abbas dalam hal pemungutan zakat. Adapun keistimewaan yang dapat diambil pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah strategi beliau dalam menyusun masalah administrasi dan masalah pemerintahan disusun secara detail dan sangat rapi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Masa Khulafaur Rasyidin atau khalifah-khalifah yang lurus adalah masa pemerintahan Islam yang dipimpin secara bergantian oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib selama kurang lebih 30 tahun pasca wafatnya Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar, sistem ekonomi Islam telah berjalan, sedangkan contoh ilmu ekonomi Islam belum tampak daripadanya. Baru pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, contoh dari ilmu ekonomi Islam mulai berkembang, yaitu dibentuknya Baitul Mal atau kantor penyimpan kas dan kekayaan negara dengan diwan-diwannya pada tahun 20 Hijriah. Hal semacam ini belum ada pada masa pemimpin Islam sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.